Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hotimah Novianti, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari UPT SMP Negeri 2 Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan. Pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dan pendidik adalah pamong yang memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah yang akan membahayakan dirinya. Seorang pendidik harus memahami trilogi pendidikan, yang diantaranya Ingarso Sung Tulodo artinya pendidik di depan sebagai teladan, Ingmadyo Mangunkarso, pendidik di tengah memberikan motivasi dan semangat sehingga bisa menjadi teman belajar bagi peserta didik, dan Tuturi Handayani artinya pendidik di belakang sebagai pendorong agar peserta didik mampu menemukan jati dirinya. Peran pendidik antara lain, pertama, menuntun anak untuk mencapai haknya, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, sebagai tukang kebun kehidupan, di mana seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan peserta didik diibaratkan sebagai padinya. Padi tidak akan bisa menjadi cabai, tapi seorang pendidik atau seorang petani hanya mampu untuk merawat tanaman padi dengan cara memberi pupuk, menyiraminya, dan seterusnya. Oleh karena itu, seorang pendidik tidak bisa merubah anak itu untuk bisa semuanya, tapi hanya sesuai dengan potensi dirinya. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Seorang pendidik menanamkan tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga budi pekerti yang baik supaya kehidupannya menjadi selaras dan seimbang. Yang keempat, pendidikan yang berorientasi pada siswa. Artinya, dalam mendidik siswa tidak hanya menuntut tapi menuntun dan mengedepankan atas kebutuhan siswa, bukan kebutuhan dari seorang pendidik. Seorang pendidik juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun harus sesuai dengan kodrat alam, yaitu berkaitan dengan sifat dan lingkungan peserta didik, dan juga harus mengikuti kodrat zaman. Artinya pendidikan harus terus mengalami perubahan seperti sistem tata surya, di mana anak-anak akan mengikuti perkembangan zaman. Setiap anak diberi kebebasan dalam belajar, namun tetap diarahkan supaya tetap bertanggung jawab berkaitan dengan kodrat zaman. Meskipun sudah bertambah dengan kemajuan teknologi, namun seorang pendidik juga tidak boleh melupakan khas kebudayaan dan daerahnya masing-masing. Pendidikan yang berpihak pada anak. Seorang pendidik harus melayani berbagai kebutuhan anak yang berbeda atau berorientasi pada anak, karena setiap anak itu unik dengan kemampuannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak harus mampu memahami setiap mata pelajaran, tapi seorang anak harus didukung untuk menemukan potensi pada dirinya masing-masing. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Guru menuntun peserta didik dengan bakat, minat, dan ekskul sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas antara lain bisa menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang variatif, pembelajaran yang berpusat pada murid, dan jangan melupakan bahwa pembelajaran bisa dilakukan dengan sambil bermain sesuai dengan kodrat anak.
Selain mengajarkan ilmu pengetahuan, seorang pendidik juga diwajibkan untuk menanamkan karakter kepada peserta didiknya. Di antaranya bisa dilakukan dengan melakukan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bisa dilakukan dengan sholat zuhur berjamaah, berdoa, dan tadarus surat-surat pendek sebelum dan sesudah pembelajaran. Hal ini dilakukan agar terciptanya profil pelajar Pancasila di mana peserta didik tidak hanya pintar secara kemampuan dan kecerdasan, namun juga mempunyai karakter yang baik demi generasi yang unggul dan berkarakter. Tantangan penerapan Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, kurangnya minat anak terhadap pembelajaran. Yang kedua, tuntutan orang tua serta pemahaman sebagian guru yang menekankan aspek kognitif tanpa melihat bakat, minat, dan potensi anak. Yang ketiga, kurang terbuka pendidik pada perkembangan zaman. Yang keempat, pembiasaan karakter atau budi pekerti hanya ada di sekolah. Tidak semua orang tua berperan serta dalam penanaman budi pekerti di rumah karena sibuk bekerja. Solusi dari tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah antara lain: yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakteristik siswa serta bisa bermain sambil belajar. Yang kedua, sosialisasi pertemuan dengan orang tua dan guru terkait kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik. Yang ketiga, pendidik mengikuti workshop, diklat, dan lain-lain sebagai bentuk wujud guru belajar sepanjang hayat. Yang keempat, adanya komunikasi antara pendidik dan wali murid sehingga tercipta komunikasi dua arah untuk karakter peserta didik yang seimbang, baik di rumah maupun di sekolah. Refleksi diri. Refleksi dalam diri yang saya temukan setelah mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu pola pikir yang berubah dalam diri saya. Sebelumnya menuntut siswa untuk mendapatkan nilai terbaik menjadi menuntun siswa untuk menemukan potensi pada dirinya sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, meneladani kembali trilogi pendidikan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Langkah nyata yang dilakukan yaitu berusaha melaksanakan pendidikan yang berorientasi pada siswa dengan menerapkan rencana pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Yang kedua, berusaha mendidik anak sesuai dengan kodrat anak. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.